Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam kenal. Nama aku Zakiana Kamila. Hari ini aku mau nge-review salah satu buku yang berjudul Filsafat dan Etika Dakwah karya Dr. Haji Aang Ridwan MAG. Nah, beliau ini adalah salah satu dosen tetap di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati. Nah, aku bacain identitas bukunya ya. Buku ini diterbitkan oleh Simbiosa Rekatama Media yang alamatnya ada di Jalan Ibu Inggit Garnasih nomor 31 Bandung. Cetakan pertamanya itu pada Maret 2022 dan jumlah halamannya berjumlah 148 halaman. Lalu apa aja sih isi dari buku ini? Nah, ini aku bacain sinopsis dari buku ini ya. Untuk mengantisipasi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, dakwah harus bergerak lebih dinamis. Berbagai metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta berbagai media terbaru dan materi yang tepat pun digunakan. Dengan demikian, dakwah bisa berkontribusi tidak hanya menyadarkan orang akan jalan kebenaran, tetapi juga membangun kehidupan yang humanis, demokratis, adil, dan moderat. Salah satu kuncinya, dai harus menguasai filsafat dan etika dakwah. Menguasai filsafat dan etika menjadi penting bagi dai agar lebih memahami tantangan apa yang dihadapi pada transisi zaman yang membuat masyarakat hari ini tidak lagi bisa didekati dengan metode yang sama setiap waktunya. Berfilsafat menjadi cara terbaik untuk meluaskan perspektif dalam memandang persoalan yang dihadapi. Beretika menjadikannya memiliki pedoman dalam menghadapi berbagai macam situasi kultural dan nilai etis serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Buku Filsafat dan Etika Dakwah ini memaparkan berbagai materi. Aku bacain daftar isinya ya. Nah, buku Filsafat dan Etika Dakwah memaparkan konsep dasar filsafat, meliputi pengertian umum filsafat, sejarah dan cabang kajian filsafat, analisis teks keagamaan dengan filsafat. Lalu ada konsep dasar etika, konsep dasar dakwah, serta relevansi filsafat dan etika dakwah. Nah, oleh karena itu buku ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, praktisi dakwah, dan juga pihak-pihak yang tertarik dan menggeluti akan di bidang dakwah gitu teman-teman. Nah, selanjutnya apa sih yang membuat aku tertarik membaca buku ini? Karena di dalam buku ini tuh dibahas lebih lanjut dan menurut aku ini cukup lengkap gitu mengenai konsep dasar filsafat, pengertian umum filsafat, sejarah dan cabang kajian filsafat, filsafat dan metode berpikir, serta analisis teks keagamaan dengan filsafat. Nah, seorang dai itu harus belajar filsafat gitu, agar dia bisa memahami teks-teks keagamaan secara lebih baik sesuai dengan persoalan yang akan dihadapi nanti. Selain itu, belajar filsafat itu adalah upaya untuk membuat dai lebih menyadari hal-hal tersebut, sehingga praktik dakwah yang mereka jalani itu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Lalu ada pengertian dakwah, metode dan media dakwah, tipologi dakwah. Nah, yang menarik itu adalah metode dan media dakwah. Ini merupakan poin penting karena menurut aku tuh berdakwah di masyarakat itu dari zaman ke zaman ya, kita memiliki tantangan yang berbeda-beda. Masyarakat memiliki pola kebiasaan dan perilaku yang berbeda-beda dari zaman ke zaman, sehingga metode dan media dakwah yang digunakan pun akan berubah setiap waktunya gitu. Nah, buku ini tuh menjelaskan semua aspek-aspek yang terlibat dan metode dan media apa sih yang bisa digunakan dalam berdakwah gitu dari zaman ke zaman, sehingga memudahkan kita dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah tersebut. Jadi kesimpulannya, belajar filsafat dan etika dakwah ini pentingnya teman-teman untuk para dai agar bisa membantu mereka dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang akan dihadapi dalam berdakwah nantinya. Juga penyebaran Islam itu tentunya didukung dengan pola praktik dakwah yang sesuai gitu di setiap masyarakat dimanapun masyarakat tersebut berada. Oh iya, aku belum bilang kan harga buku ini berapa. Nah, aku beli di harga 60.000. Kalian bisa beli di toko online ataupun toko buku terdekat dari rumah kalian. Sekian pemaparan mengenai review buku Filsafat dan Etika Dakwah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.